Baik-baik. Tadi terputus ya. Eh, Mudah-mudahan masih nyambung nih. Nah, di luar ini semua, ya Ibu kembali ke apa ya, bahwa yang Ibu sampaikan ini semuanya didasarkan Recording in progress. pada pemikiran yang ditulis oleh William Vena, John Locke, dan William Caudil ya. Kalau Ibu masih ingat tiga orang itu yang sangat berperan gitu ya dalam mengembangkan sebuah program arsitektur. Jadi dia sangat apa ya, sangat piawai lah, dan sampai sekarang ya bukan soal fanatisme ya, masih sederhana gitu, memimpin pemikiran kita, mengguidance pemikiran kita tentang program. Ini arsitek loh ya, arsitek artinya tidak terlepas juga. Ini bukan sekedar programmer saja. Kamu tadi lihat kan ada apa keluaran dari programmer, tanda petik kalau kita anggap programmer ini sekarang ke arah technological ya, program-program komputer, bahasa-bahasa yang tadi kita coba-coba juga analogikan dengan pendekatan-pendekatan bahasa ya. Arsitek kan macam-macam ya, sangat luwes gitu, sangat kreatif, intuitif. Jadi ini pekerjaan arsitek. Jadi harus bisa diwujudkan dalam sosok itu, tanggung jawab rasionalnya. Kalau nggak bisa dibangun ya berarti salah waktu mengerjakan, memprogram segala macam, sehingga gambar-gambar kalian begitu mau dikerjakan di lapangan tidak bisa. Tidak bisa itu dalam artian banyak ya, ada yang karena melanggar peraturan, ada karena fungsinya sudah mulai melenceng, atau bentuknya tidak disukai, atau mungkin biayanya terlalu besar. Ya, jadi nggak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun itu macam-macam, karena prinsip strukturnya juga kita tidak mengerti, ya pasti tidak bisa dibangun. Begitu disuruh hitung sama orang sipil, ah, gila ini arsitek katanya, ngerti pun nggak ada yang ngeletakin kolom. Mereka pusing gitu. Pusing arti dalam arti kata memang tidak bisa dibangun gitu. Jadi sebuah prinsip struktur, kembali lagi kita art and science. Jadi ada building science-nya, ada art-nya juga. Art-nya ya kalau nggak mau art, ngapain jadi arsitek ya? Kita tinggal copy paste, copy paste. Ada nggak ya Bu ya satu bangunan itu bisa kita copy paste? Bisa. Kalau satu perencanaan, satu program rumah susun 1.000 tower kayak program pemerintah, jadi ada raw modelnya ya, ada raw model, ada yang sudah terbangun, tinggal diikuti saja. Jadi satu konsep dari multimas atau produk massal di arsitektur itu ada kayak program 1.000 towernya. Ini salah satu contoh program yang pemerintah tadi ya, selain keluarga berencana. Jadi ada program 1.000 tower. Bu, sama nggak denahnya semua di dalam? Kalau untuk satu kawasan tertentu dengan kondisi-kondisi misalnya curah hujan, apalagi ya masih di satu kawasan tertentu, misalnya satu kecamatan atau satu kabupaten akan dibangun 50 bangunan rusunawa. Artinya kemungkinan untuk massalnya itu bahkan seorganisasi ruangnya, tampilannya semua. Tapi begitu kalian dapat proyek 1.000 towernya bergerak, bukan misalnya di Kota Medan, nah, ini proyek 1.000 towernya untuk kabupaten mana yang lagi berkembang, misalnya Deli Serdang mau dibangun 10 tower, mungkin berbeda nanti ya, berbeda bentuknya atau orientasinya atau apa saja, karena ada konteks lingkungannya mau menampilkan rusunawa yang seperti ini. Tapi ukurannya karena ini biayanya harus sama, pasti sama, tidak akan melenceng. Kalau misalnya di tower itu ada dua tipe, eh, tipe 24 meter
sama tipe 35 meter misalnya. Itu kembar semua ya untuk satu kawasan. Jadi karena apa? Karena ada yang harus dipertimbangkan di situ masalah eh, goals-nya ya, fakta-faktanya. Jadi ada yang berubah kalau nanti di Deli Serdang beda walaupun itu sama-sama project yang program 1.000 towernya pemerintah. Berasa ya kalau ini saya punya program, maksudnya negara punya program 1.000 tower. Di Medan nanti 10 tower, di Deli Serdang 5 tower. Bisa saja itu berbeda dalam hal apa? Karena lokasi jadi berbeda tampilannya. Tapi kalau dihitung kosnya secara rasional dan pertimbangan lain itu sama ya. Kos bangunan loh, bukan kos tapak ya. Kos bangunan kalau biaya pembebasan tapak dan lain-lain itu di luar kendali kita. Itu kendali pemerintah. Jadi nanti oh kok cantikan nanti yang di itu bukan bukan soal apa-apa, memang tercapai juga gitu tampilan itu bisa diterapkan di Deli Serdang karena material batu bata ya dihitung-hitung lebih murah 10% daripada di Kota Medan. Jadi yang 10% itu bisa ditumpangi kepada stylenya atau elemen dekoratifnya atau apa saja. Tapi luasan tetap tidak boleh apa ya jemplak atau beda. Kalau 24 meter di Medan ya 24 meter pula di Deli Serdang. Kalau 35 meter nah itu adalah patokan untuk ruang ya, ruang aktivitas bagi pemilik atau pengguna rusunawa atau apa saja. Oke, tadi ilustrasi untuk pembangunan massal. Yang kopi kok bisa sama ya, Bu? Bisa. Nah, karena kalau Ibu tanya lagi, ini program pemerintah 1.000 tower atau dulu banyak ya program pemerintah RSSSS gitu. Jadi memang segitu luasannya. Sehingga ada dibuat juga bangunan peraturan bangunan apa saja yang di situ. Ya ketersediaannya di setiap daerah berbeda, tapi penjelasan teknisnya sama. Misalnya kolom besi bertulangnya 4 ya, setiap kolom 15-15 atau 15-20, spek teknisnya itu sama semua. Karena ada yang diikuti peraturan pembangunannya itu yang teknis ya. Kalau yang berbeda tadi seperti Ibu bilang tampilannya bisa saja berbeda karena material tertentu lebih murah di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau di Papua misalnya, kamu disuruh buat tower. Oke, itu kan bullshit sebenarnya. Belum ada kebutuhan tower di sana. Untuk rumah tinggal tertentu pasti di kota yang sudah berkembang. Jadi kita ambil contoh lain lagi. Kalau untuk contoh di Papua, ya masalah harga barang. Tapi kita tidak bicara akan ada dan impossible lah untuk saat ini ya tidak. Itu bukan project. Nah, program pemerintah itu pasti di tempat-tempat yang sudah padat pemukiman penduduk. Oke, kita ambil contoh misalnya di Binjai di Binjai yang murah apa di situ. Jadi di seputar situ saja gitu ya perubahan-perubahan. Wah, kok bisa ya pakai kaca ini kalau yang di Binjai? Ya, mungkin di situ dekat dengan pabrik kaca atau apa sehingga biaya pengiriman dan lain-lain bisa tereduksi. Oke. Nah, itu juga kalau kalian sudah punya tortugas, kalau dibuat di situ kamar tidur utama luasannya 4 kali 4 itu berapa? 16 meter. Tiba-tiba kalian buat lebih. Nah, kalau 1,6 itu 10%. Katakanlah jadi 18 meter dengan alasan tertentu. Atau bahkan lebih kecil dengan alasan tertentu karena kalian terikat dengan batasan 60 meter. Kalian harus melayout apa ya sirkulasi karena untuk building ini kalian itu membutuhkan sirkulasi yang masih menampung konsep eco kalian tersebut. Oke. Jadi untuk slide 3
kita lihat tugas dan tanggung jawab arsitek. Di situ ada tulisan lingkungan kerja arsitek. Ibu buat tanda apa ya, garis putus. Ada juga di situ lingkup kerja arsitek. Jadi ada lingkungan kerja, ada lingkup kerja. Kalau lingkup kerja itu jelas ya, ada di setiap negara punya punya etika profesi masing-masing. Kalau kita IAI lah yang ini ya, yang selalu membuat aturan-aturan tertentu untuk profesionalitasnya arsitek. Terus kita lihat lagi nih, apa sih riba? Ya semacam IAI-nya ya. Ada protokol-protokol untuk pengerjaan sehingga jadi satu bangunan. Jadi ini untuk sampai jadi satu bangunan itu ada protokolnya. Ya, kita lihat tuh kalau di riba ada, di IAI juga ada. Apakah kita intervensinya sampai supervisi atau sampai memanajemen project. Jadi pada saat pembangunan ya bisa aja kamu bergerak di manajemen project. Jadi profesinya itu berbeda dengan batasan yang tadi arsitek di bagian program. Tapi ini sama-sama arsitek. Jadi kalau kalian satu tim itu bisa bekerja sama, semua lingkup kerjanya itu mulai dari programming tadi sampai uh, membangun ya, uh, to constructing itu kan yang mengerjakan teknisnya kontraktor. Kalian tidak boleh. Kalian cuma mengawasi kontraktor supaya bekerja sesuai, nanti begitu hadir sosoknya itu sesuai yang kalian buat grafisnya. Kalaupun ada perubahan biasanya itu addendum di lapangan ya. Itu udah tahulah, nanti kalian akan tahu. Oke, nah kita lihat loh apa yang dilakukan gitu ya. Oh, kalau berpikir eh, secara urut itu ada goals ya, ada tujuan-tujuan ya, kayak inilah goals biasalah. Dan ada facts atau fakta-fakta. Wah, fakta-fakta itu ya memang harus kita cari di lapangan. Di lapangan ada apa? Ada masyarakat, ada keinginan masyarakat, ada peraturan. Kemudian yang ketiga apa nih? Ada konsep. Wah iya, kita sangat terikat dengan konsep. Karena apa yang diinginkan oleh eh, klien kita atau pemberi tugas itu harus terbayang langsung konsep apa sih yang ada di benak kalian sebagai arsitek. Dan ada need. Need itu ya, itu tadi ya kebutuhannya. Kalau butuh kamar tidurnya itu luasnya 16 meter, kalau si A bisa aja posisi 16 meter itu menjadi berkurang karena begitu dia mengorganisasi ruang-ruangnya 3 kali 5 kan jadi 15. Jadi 3 kali 5 itu 15. Tadi kebutuhan 1 meternya itu kan diberikan untuk sirkulasi. Jadi itu fleksibel, dinamis karena kalian lagi mengorganize ruangnya. Jadi tidak hanya sampai kepada eh, kebutuhan. Program itu nanti distribusi. Kalau misalnya dari tapak kalian yang 100 meter itu, kemudian butuh luas 60 meter, tidak ada batasan boleh 1 atau 2 lantai. Mungkin si A mengerjakannya 1,5 lantai atau split level atau apa saja, kalau tidak dibatasi atau tidak dibatasi lah oleh pemberi tugas. Ya bebas saja kalian bisa berkreasi. 60 meter itu bisa dengan mengorganize 1,5 lantai, bisa dengan 1 lantai, bisa dengan 2 lantai, dengan analisis yang akurat dan objektif ya, objektif. Jadi untuk saat ini kayaknya bangunan yang kalian desain 1 lantai. Jangan lupa ya, itu ada interaksinya juga dengan ruang luar. Kenapa nanti bangunan kalian tuh mundur ke belakang atau menyisakan di bagian samping, menyisakan di bagian belakang dan lain-lain. Itu adalah proses dari konsep rancangan yang kalian buat. Terikat dengan problem-problem arsitekturalnya.
Karena ya saya lagi membuat eko, jadinya beginilah. Kalau tadi saya mau membuat ini sesuai keinginannya si pemberi tugasnya ini lagi gila-gila eko kali ya kan. Jadi maunya bangunan rumah tinggalnya pun begitu. Oke, kalian harus mengerti kegilaan permintaan setiap pemberi tugas. Tanda petik ya, bukan orang gila, bukan mad gitu ya. Crazy kali. Oke, baik. Ini Ibu udah berbicara 1 jam. Jadi saatnya kalian eh, Ibu kasih kesempatan untuk inilah untuk memberi tanggapan lah ya, respon biar kita ada ya interaktif lah. Apa saja boleh yang menyangkut pengertian-pengertian dari tugas seorang programmer arsitektur. Ya, arsitek, udah tegas saja Ibu bilang arsitek yang lagi membuat program ruang. Dia harus melakukan seeking dan membuat statement atas masalah yang akan dijadikan satu sosok bangunan nantinya. Jadi namanya desain lah ya, designing. Tahap akhirnya dari problem statement kalian adalah untuk memecahkan masalah perancangan itu sendiri. Kalian solving, kalian yang membuat problem statementnya, kalian juga yang melakukan solving the problem. Oke, silakan mau yang terkait tugas atau apa saja. Ayo, begini banyak nih. Siapa aja? Silakan, silakan. Boleh dari apa saja item-item itu kan semua the power of point ya. Jadi yang Ibu kasih itu cuma the power of point yang akan memicu kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Misalnya kalian lagi tertarik dengan satu kata bentuk, dengan satu kata fungsi, dengan satu kata ekonomi, dengan satu kata apa lagi nih, seeking, atau apa saja, silakan. Silakan, jangan diem-diemen lah ya. Risa ada yang mau di ini? Siapa, Devi, siapa lagi masa Ibu baca nama partisipannya nih? Angeli, Clarissa, Cindy, Yosefa, Stefan. Ayo, silakan. Carlos kayaknya masih dalam ini, kayaknya pernah masuk kelas yang lain nih. Ayo, Ibu panggil nih. Nanti kalau nggak jawab, Ibu kurangi ininya ya. Ibu lapor ya ke kelasnya. Ini pada diem-diem. Oke, silakan. Ayo. Izin Bu, Oke, siapa? Saya Cherry Sarilaya Putri dengan NIM 22040621. Izin bertanya mengenai tugas merancang rumah tipe 60 dengan tema rumah tropis dengan tema Eco House atau Green Home. Kan di situ ada tanda strip ya Bu antara Eco dengan Green. Sebenarnya kalau dari segi desain arsitektur itu apa perbedaan yang membuat dari desain itu antara eco dan green itu sebenarnya apa bedanya, Bu? Terima kasih, Oke, Bu. oke. Memang pertanyaan ini kalau Ibu artikan juga ya, eco house, ecological, ya sebuah rumah tinggal yang prinsipnya adalah ekologis. Nah, yang kedua green. Apakah green itu selalu ecological? Sudah pasti. Sudah pasti ya, tujuan dari green ini kan pasti untuk yang berbau ekologis gitu. Tapi seberapa besarkah itu berdampak? Nah, kalau kita satu persatu kita lihat ya, kalau hanya satu bangunan, mungkin ini akan dikembangkan ke arah satu street atau satu kawasan. Jadi rumahnya itu berciri eco house. Kalau green home-nya itu kita
eh, Ibu juga kalau kalian mau mengubuk-ubuk soal style ya, kelihatan nih ekologikal atau karena elemen-elemen seperti ekologis apa aja yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan itu bisa. Jadi makanya tanda strip ini itulah yang kadang Ibu kurang suka ya. Harus tegas kita untuk setiap istilah. Harus tegas. Jadi karena ini green berbau ekologis mungkin maksudnya greennya itu ya ruang-ruang luarnya itu juga sifatnya itu banyak tanaman gitu. Kalau ekologikal bisa aja pakai sistem apa? Sistem teknologi. Misalnya pakai solar heat ya. Tapi kalau pabrik solar heatnya itu juga ya nggak ekologis ya, merusak lingkungan juga. Jadi di sini adalah ekologis yang di rumah saja gitu. Jadi kalau sudah ada perkembangan teknologi solar heat lah apa semua untuk penyimpan panas, kita tinggal memanfaatkan. Jadi Cerisa, kalau ada tanda strip seperti itu, kita artikan saja salah satu kamu bisa gunakan yang ekologis kah atau mau green. Kalau green pasti ya berapa daya dukung site kamu itu pasti lebih fokus ke arah tanaman, vegetasi. Ya, semua serba, bukan catnya yang hijau ya, Cerisa. Jadi kamu untuk eco house lebih bebas ya, ecological yang ada dimanfaatkan aja, nggak usah dipertimbangkan lagi. Bukan kemarin tuh kalau solar itu kan buat pabriknya gini gono gini gono. Ya, betul, itu nggak ekologis, tapi ini rumahnya yang ekologis. Jadi manfaatkan sebuah sistem yang sudah berkembang di ya di era sekarang inilah kalau bisa. Jadi ekologik dia ya, kamu bisa rendah energi dan lain-lain. Bedanya kalau ada tanda putus tadi greennya, kalau Ibu interpretasi dari maksud stripnya itu atau tanda putusnya seperti itu, Cerisa, kira-kira bisa menjawab pertanyaan Cerisa nggak? Iya Bu, sudah mengerti. Terima kasih Bu. Oke, jadi kamu bebas ya, walaupun 60 meter, modern, tapi ekologik. Jadi material yang kamu pakai itu betul-betul ekologikal, ya. Ada yang dekat dengan sumber daya alam juga boleh, ya. Sumber daya alamnya apa? Misalnya kamu gunakan batu-batu apa sajalah ya yang ada di situ di di tempat atau lokasi itu yang dapat dimanfaatkan ramah lingkungan lah semacam itulah secara ekologis kita kan anak IPA tahu lah ya ekologis itu apa misalnya dekat dengan sungai apa yang bisa dimanfaatkan tidak merusak eh, yang ada di situ semua tertata diatur dianalisis secara rasional. Baik, jadi sistem juga bisa dipakai ya, sistem yang berkembang secara teknologi atau struktur-struktur yang ekologi. Ya kalau bisa makin simpel ya, kamu pakai blok-blok yang sudah ada, misalnya sudah terlanjur produk itu banyak di pasaran, ya silakan. Atau kamu mau lagi-lagi membuatkan satu produk industri, kamu pikirkan murah, ramah lingkungan, kayak kemarin ya lumpur lapindo. Kalau lumpurnya bisa dicetak-cetak jadi paving block lah, apalah. Mungkin ada kepikiran gitu. Misalnya lagi membangun sesuatu, ternyata ada produk industri yang memanfaatkan supaya tidak terganggu lagi, jadi membantu mengurangi lumpur yang tadinya tingginya udah mencapai 40 meter gara-gara ada riset ya ternyata lumpur itu bisa jadi produk yang mendukung kebutuhan masyarakat. Silahkan aja pakai, termasuk yang sudah pabrikasi. Apa yang pabrikasi yang ekologik yang akan meminimais energi. Nah, itu udah ekologis lah itu. Oke. Ayo, silakan yang lain. Atau ada lagi, Cerisa? Jadi 60 meter di sensi A, 60 meter di sensi B, bisa signifikan perbedaannya. Karena yang menjadi fokus di analisisnya itu juga beda. Oh nanti
Kalau saya bisa nggak ya green campur eco? Wow, kalau menurut Ibu salah satu aja terpecahkan ya, karena ini agak beda green sama itu. Nanti kalau dua-duanya kalian tampung, malah catnya aja yang hijau ya, bukan ekologinya yang keluar, bukan green home-nya yang keluar ya. Jadi satu aja yang mana kalian fokus bahas 60 meter misalnya eco house-nya Cerisa beda sama eco house-nya si Debbie misalnya karena apa? Karena Debbie lebih perhatian sama aspek ekologis yang lain gitu ya, termasuk sarana yang bisa dimanfaatkan di situ. Misalnya tadi ada sungai kecil atau ada parit kecil atau apa yang bisa menjadi sewage treatmentnya atau udah suatu perkotaan atau di street tempat kalian mendesain itu ada sewage treatmentnya ya. Kalau Jakarta banyak yang kalian bisalah nantilah itu ya dalam skala perkotaan treatment air buangan sama itu sangat sangat utilitas ya utilitas satu bangunan berpengaruh besar terhadap utilitas kota. Demikian juga sebaliknya utilitas kota sangat tergantung juga terhadap utilitas bangunannya. Jadi tidak sembarangan kalau buangannya buangan beracun ya mungkin di satu kota harus jauh sehingga dilarang dibangun fungsi tertentu. Oke, eh, itu saja dulu. Silakan yang lain apa yang mau kita diskusikan? Ayo, ayo, silakan, silakan. Apa aja kan banyak ini istilah-istilah yang udah sampai ke eh, kalian gitu ya. Arti program. Ya, kita kalau bercanda-bercanda banyak program kan tadi kan program masa depan. Oh ini cewek ini masa depan saya. Dari sekarang saya harus buat program ini deh gitu ya. Step by step. Saya udah punya tujuan, fakta-fakta yang saya jumpai selama ini. Kalau mending kalau satu kampus atau makin enak lagi kalau satu jurusan setiap hari bisa melihat dia secara empirik gitu ya. Jadi nantinya untuk mendekati dia juga ada konsep-konsepnya mulai dari tiap hari Senin kasih senyum, kasih donat donat ya, kasih buku cerita atau apa saja yang disukai. Nah, itulah problem statement kamu kalau lagi program PDKT dengan seseorang misalnya ya ada statement-statement yang harus kamu keluarkan untuk mencapai apa? Ya itu tadi dari problem statement kalian ya untuk mencapai oh akhirnya dia nyerah juga sama saya. Jadilah dia pacar saya. Itulah, ya. Kalau nantinya tahap terakhir apa? Mungkin program selanjutnya untuk menjadikan istri atau menjadikan suami. Boleh-boleh aja. Kenapa tidak ya istri menjadikan seorang suami atau seorang laki-laki menjadikan istri. Yang mana kejar-kejaran deh, nggak ada salahnya. Oke, itu program termasuk program 1000 tower, Ibu udah buat ilustrasi. Nah, untuk skala kecil atau skala ini kita lah kebutuhan kita untuk menyelesaikan tugas dua ini, silakan aja. Untuk kelas Ibu oke, bisa dijawab oleh salah satu ya. Apakah kalian mau buat skenario untuk 60 meter persegi atau skenario dari Ibu tapi Ibu nggak mau ngasih meter perseginya dulu. Misalnya kebutuhan, saya ini pemberi tugas saya adalah eh, owner lah atau apa saja. Misalnya untuk kelas Ibu bilang eh, pemberi tugas seorang suami istri yang memiliki dua orang anak, ya, dua orang anak itu bisa diartikan perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, dan umurnya ini ibu nggak akan deskripsikan lagi ya dengan dua orang anak, silakan. Jadi dua orang anak bisa kalian buat
anaknya umur segini, segini, silakan bentuk skenario kalian sehingga nanti organisasi ruang, besar-besaran ruangnya lebih bebas. Kalaupun mau trikat, ya kamar tidur utama 16 meter, kamar tidur anak masing-masing. Misalnya ibu minta 2 kamar ya, dengan catatan satu lebih besar, satu lebih kecil, karena ada kemungkinan nantinya mereka bisa sharing yang satu untuk membantu, gitu ya. Itu kalian bisa tafsirkan sendiri, kemudian kalian organisasi, kalian distribusikan untuk di 100 meter itu. Lihat GSB-nya, ya nggak mungkin nggak ada GSB, bahkan di perumahan juga ada GSB, hitung-hitungannya juga ada. Kalau jalannya cuma 6 meter, mungkin GSB-nya cuma 3 atau 2,5 meter. Kalau di jalan besar, jalan utama beda lagi. Kalau untuk 100 meter tuh kebanyakan ukurannya yang masuk akal berapa ya Bu? Kalau rumah tinggal itu kan syarat minimalnya sebenarnya 6 meter. Tapi karena ini di pinggir jalan besar ya sekarang banyaknya rumah tinggal plus plus entah toko, entah kantor sehingga 4 meter sudah bisa ya untuk bagian depan jalan, di muka jalan. GSB-nya ya sesuai dengan rule-nya dari pemerintah. Oke, nanti makanya site-nya itu terserah kelas gimana, ada yang misalnya yang bukan kelas ibu lah, sudah dapat panduan bahwa dosennya sudah memberi besaran-besaran ruang, ibu mau tahu gimana kelas yang bukan di bawahin ibu? Siapa ini yang kelas apa ini? Yang bukan kelas ibu gimana dosen pengampunya sudah memberi ukuran luasan-luasan ruangannya atau belum? Cerisa kali ya. Gimana Cerisa? Kalau kami belum, Bu, kami besok jadwalnya. Oke. eh oke. Siapa nama ininya pengampu kelas kalian? Bu Biar ibu Hilma. Bu Hilma langsung ya. Oke oke. Siap. Nanti ibu tanya. Baik. Kok pada diam ya? Eh, Kira-kira yang Ibu sampaikan ngerti nggak ya? Ini untuk sampai ke ruang itu ternyata susah ya. Kita harus mengenal aktivitasnya. Kalau standar, standar ada gitu. Supaya tidak jadi dapur senggol berapa meter sih gitu ya. Masa tiap ke dapur bersenggolan aja ya. Nanti tumplek lagi makanan. Gara-gara mau ngebesarin ruang makan misalnya. Dapurnya mau dipisahin. Jadi semua ada standar-standar untuk manusianya. Kalau di luar standar, ya pasti karena sesuatu juga. Saya di luar standar nih. Lebih besar biasanya. Kalau lebih kecil dari standar yang ergonomis lah, gerakan manusia untuk aktivitas tertentu, jangan sempat terjadi ya. Itu kesalahan dalam mendesain. Oke, jangan buat dapur senggol, jangan buat apa-apalah yang tidak sesuai dengan aktivitas. Bu, ini saya kan 2 tadi anaknya, Bu. Kalau saya memecahkannya 2 kamar itu, satu untuk kepentingan eh, pekerja rumah ART. Yang satu lagi nih saya buat layoutnya seperti ini cukup dengan catatan 2 orang dia kan sama-sama laki-laki atau anak perempuan, nggak pakai furniturnya itu yang kasur ya, mau kasur bertingkat atau yang bisa ditarik dari kolong, tapi jangan nanti ditarik malah kena lemari. Oke lah, jadi jangan ada fail ya em, dalam menentukan luasan ruang. Jadi kalian lihat standarnya termasuk standar furniture ya. Jangan sediakan pula untuk dapur 40 cm untuk meja kerjanya. Waduh 40 cm belum apa-apa, lompat semua waktu ngiris bawang, waktu ngulek bawang atau ngeblender, lompat tuh mesin blendernya langsung ke lantai. Oke. Ya. Kalian juga bukan bukan soal mendesain furniture, standar tetap ada. Oke, kalau dulu standar itu pakai mal.
malperabot. Kalau sekarang kan tinggal klik 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 dapat. Nih ya. Bahkan tuh produk aja sudah jelas kalau kalian berlangganan dengan majalah Toto atau apa, semua produk baru, produk lama terukur semua ya adalah 50 cm kah, 60 cm kah, itu harus dimanfaatkan kayak sink untuk cuci ya. Kalian tinggal tarik-tarik. Jadi kalau keterbatasan itu eh, masalah standar saja, jangan kurang dari standar. Oke ya. Nanti kalau masalah bolehkah kita cuman ngasih eh, ya kebutuhan ruang itu didasarkan skenario yang berbeda, lokasi yang berbeda untuk setiap anak gitu ya. Mau dia lagi mencoba, oh saya mau mendesain rumah yang tipe begini enaknya di sinilah lokasi yang paling saya kenal nih gitu. Tiap hari lewat sini enak nih kayaknya lokasi ini, site ini yang saya olah. Boleh 100 meter itu boleh, atau kalian cari-cari site di perumahan-perumahan ya yang masih banyak lah. 100 meter itu kan macam-macam ya, bisa 6 kali 16 ya, nggak ada yang baku sekali kecuali ruko-ruko lah 4 kali 25 gitu. Kalau 100 blok itu emang duit ya, kalau duit boleh lah ya, cepet gitu, bulat. Nggak 96, justru sulit kalau 96, cari 4 rupiahnya lagi, 6 rupiahnya lagi. Oke, gimana? Silakan. Setiap istilah boleh ditanya, Bu. Jadi gimana ini Bu arsitekturnya? Ya itu tadi, kalian stop sampai bawah yang kalian kerjakan itu mungkin sekali gitu untuk dibangun ya. Jangan tidak mungkin, nanti gambarnya